Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dalam program dakwah digital yang diadakan oleh Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang kenapa kita harus atau sebaiknya mencari teman yang dekat dengan kebaikan. Seperti yang Rasulullah sampaikan bahwa carilah teman yang baik sehingga perilaku kita menjadi baik juga ya. Contoh saja teman-teman, hal yang dekat dengan teman-teman mahasiswa, terutama ketika mungkin teman-teman dalam usia remaja atau menuju dewasa ya, usia-usia tanggung di mana teman-teman ingin mencari identitas diri, kemudian apa sih yang men-challenge diri kita, kemudian hal-hal apa yang kemudian bisa kita lakukan atau hal lain yang ingin dipertanyakan oleh diri kalian. Tapi kemudian kembali ketika kita memilih teman dengan tidak diperhitungkan, ini bisa berakibat fatal teman-teman ya. Ada beberapa yang bahkan DO ya, nuwun sewu, bahkan ada yang kemudian gagal kuliahnya, tidak pernah masuk, mungkin itu tidak lain karena selain dirinya yang mungkin tergoda kemalasan atau konteks lain ya, tapi juga bisa juga karena konteks bagaimana dia memilih teman ya. Teman yang baik adalah teman yang akan selalu mengajak kita kepada hal yang baik ya. Hal kecil lagi adalah kita bisa lihat ketika teman-teman tergoda untuk melakukan sesuatu karena teman kalian yang melakukan hal tersebut dianggap baik, dianggap dia lebih famous ketika melakukan itu. Padahal ketika kita lihat perilaku dia tidak terlalu atau bahkan menyimpang dari ajaran agama kita. Tapi demikian teman-teman, teman-teman juga bisa kembali merefleksikannya kepada diri teman-teman sendiri bahwa apakah aku tepat, apa hasil dari pertemanan ini. Walaupun kalau di teori komunikasi ya ada laba ketika kita memutuskan untuk berhubungan dengan teman, itu ibarat kata pertukaran ekonomis atau pertukaran sosial. Ada keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita menjalin hubungan dengan dia ya, sehingga hubungan ini terjalin secara positif, tidak menghasilkan output yang negatif atau tidak dikatakan tidak membuang atau membawa hukuman terhadap kita. Dalam tanda kutip, hukuman itu adalah hal-hal yang merusak diri kita ataupun hubungan yang kita jalin tersebut ya. Sehingga hal ini atau ajakan dari Nabi Muhammad untuk mencari teman yang baik, ini juga diaplikasikan dalam teori loh teman-teman, dalam teori komunikasi, bahwa apa yang kita jalin itu sebaiknya yang memberikan laba, memberikan hasil yang baik kepada kita, memberikan hasil yang positif kepada kita. Tidak jarang pada teman-teman yang mungkin ada di fase skripsi ya, ini godaan terberat dari mahasiswa adalah fase skripsi, di mana kalian mulai berkomitmen dengan diri kalian sendiri ya. Apakah saya mampu mengerjakan ini dengan tepat waktu, atau apakah saya bisa mengerjakan ini dengan baik dan secepatnya kayak gitu. Kadang kita tergoda oleh teman yang mungkin mengajak kita, ayo kita ke kafe, ayo kita kemana gitu ya. Padahal kita tahu kewajiban kita, tapi ketika kita dekat dengan teman yang juga mengerjakan skripsi, yang juga aktif melakukan bimbingan kepada dosennya gitu ya, otomatis atau secara tidak langsung kita akan terdorong teman-teman untuk ikut mengerjakan skripsi kita. Hal kecil itulah yang mungkin menjadi gambaran kenapa kita harus mempertimbangkan atau memfikirkan bahwa
memilih teman itu menjadi salah satu hal yang baik dalam kita membina hubungan. Bukan berarti kita memilih-milih teman, tetapi kita mempererat hubungan dengan teman-teman yang positif. Dan kita tetap menganggap orang lain sebagai teman kita karena belum tentu kita bisa hidup dengan diri kita sendiri ya. Jadi sahabat atau teman dekat itu boleh dipilih atau harus dipilih. Tetapi untuk semua orang atau secara general kita juga harus menganggap mereka dengan baik. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.